wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini saya mengadakan pertemuan buat ibu-ibu semua dalam rangka penerapan budaya positif. Nah, di mana budaya positif ini penting sekali buat ibu-ibu ketahui semua. Apakah kita sebagai guru yang bekerja di TK Karakter Tunas Bangsa ini, apakah sudah melaksanakan tentang budaya positif? Silakan ya Bapak. Nih, apa sih budaya positif? Jadi budaya positif di situ adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu nilai-nilai positif itu apa aja? Kira-kira ibu mengerti nggak nilai-nilai positif yang ibu terapkan di sekolah itu? Seperti apa contohnya? Disiplin, betul. Berkata sopan, bertanggung jawab. Ada lagi Bu guru? Disiplin, bertanggung jawab, jujur. Nah, itu adalah nilai-nilai. Kemudian keyakinan dan kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan mungkin ibu-ibu sudah melakukan, seperti contohnya apa Ibu? Kalau perilaku positif? Senyum, salam, sapa. Apalagi Bu? Sholat juga kebiasaan yang positif. Jaga kebersihan. Nah, itu bagian dari kebiasaan yang nilai-nilainya adalah nilai positif. Nah, kemudian pengertian disiplin. Kira-kira betul gak Bu, disiplin itulah peraturan atau tata tertib? Betul ya Bu ya? Jadi yang namanya disiplin di sini adalah peraturan tata tertib yang dikaitkan dengan hukuman. Kira-kira selama ini Bu Guru pernah nggak melakukan hukuman kepada anak? Kalau misalnya anak itu salah, coba Bu Cantik seperti apa? Dari hukum Bu kalau anak, misalkan anak terlambat, kita kasih peringatan lain kali, jangan lagi terlambat ya, jangan lagi bangun kesiangan, kalau bisa lebih pagi lagi. Berarti tidak dihukum ya? Ya, Tindakan guru? cuma diperingati aja. Oh. Dikasih nasihat gitu. Jadi diberi peringatan dan nasihat. Ada lagi Ibu? Kalau menurut saya dihukum tuh boleh, tapi artinya dihukum yang positif. Contohnya datang terlambat, sekali dua kali dibilang nggak bisa, dibilangin orang tua juga nggak bisa. Hukumannya gini, ambil sampah di luar, jaga kebersihan juga. Nah, jadi biar tidak biasa dia terlambat. Kalau menurut saya begitu sih, boleh aja kita. Artinya tuh hukuman tapi yang positif, yang mendidik anak supaya dia tidak terlambat lagi gitu. Oke, menurut Bunda seperti itu. Artinya dia berpikir bahwa hukuman itu boleh dijalankan tetapi Yang positif. Contohnya, bila telat dia harus mengambil sampah. Ada lagi Bu Enggar? Bisa dikasih reward, misalnya dengan yang datang lebih pagi itu mendapatkan bintang lebih banyak atau mendapatkan stiker, sehingga memacu teman-teman yang lain untuk datang lebih awal juga. Oke. Datang terlambat resikonya tidak dapat. Iya, berarti Bu Guru ingat ya ada dua perbedaan antara Bu Darita dan Bu Enggar. Jadi Bu Enggar itu hukumannya ruwet, penghargaan ruwet kepada yang disiplin. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira itu supaya memang anak itu terbentuk positifnya, kira-kira yang lebih yang lebih anak betul-betul terbentuk positifnya sampai dia, biasanya hukuman itu kan sebentar saja Bu ya, nanti akan terulang lagi, iya nggak Bu? Nah, kalau dua pendapat dari Bunda Rita dan Bu Enggar, lebih kemana pian-pian? Bunda, hukuman positifnya, jadi ngambil sampah dikasih hukuman supaya tidak jarang, Supaya dia tidak terulang lagi. Oke, Bu Enggar itu kan bagi yang terlambat. dikasih penghargaan. Ingat, hukuman dan penghargaan ada dua perbedaan konsep. Jadi hanya supaya anak itu memancing yang lainnya bahwa segala bentuk kebaikan itu ada timbal baliknya. Ada. Segala Nah. bentuk
kebaikan itu ada penghargaannya seperti Iya. itu. Sehingga yang lain kan dia melihat, oh aku kenapa nih bintang 1 atau bintang dengan emot senyum kembali Iya. kayak gitu. Karena aku tidak melakukan kebaikan hari ini. Nah, kenapa aku mendapatkan bintang yang lebih banyak? Karena aku melakukan kebaikan. Besok aku berusaha nih supaya bisa bintangku ini berubah menjadi bintang yang lebih banyak. Motivasinya ya. Ya, motivasi. Oke, sebenarnya apa yang disampaikan Bunda Rita dan Bu Enggar itu semuanya benar Bu ya. Sesuai bagaimana kita lihat kebutuhan anak itu, bagaimana dia lebih terbentuk yang sikap yang bunda harus menghukum supaya dia tidak jerah, atau yang dia dikasih motivasi atau penghargaan supaya tambah semangat lagi. Ini seru, materi yang sangat seru sekali ya Bu. Sebelumnya saya akan buka lagi supaya Ibu paham semua. Nih, nilai-nilai kebajikan. Jadi yang dimaksud nilai-nilai kebajikan itu banyak konsepnya. 9 pilar karakter itu bagian dari nilai kebajikan. Apa saja Bu Ida? Ini 9 pilar karakter yang diajarkan di sini. Pilar karakter kita? Ketuhanan. Apalagi Bu? Mandiri. Kedamaian. Kebaikan. Kepemimpinan. Kesehatan. Keamanan. Yes. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke. Hafal ternyata ya Bu. Karena sekolah kita sudah mengamalkan 9 pilar karakter yang dinamakan adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, tetapi kalau di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa aja Bunda profil pelajar Pancasila nilainya? Benalar kritis, gotong royong, kebinekaan, mandiri, kreatif. Ada berapa? 6 apa 5? 5. Nah, mandiri, Mhm. benar, kritis, Ya. berbeda, Ya. gotong royong, ya kan? Ya. Kreatif, 5. ada 5 profil pelajar Pancasila. Sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sudah belum kita jalankan untuk nilai-nilai kepada murid. Sudah kayaknya gotong royong sama membersihkan sampah bersama guru dan murid. Oke, lagi mandiri apa Bu Mega? Seperti apa? Belajar mencuci tangan sendiri. Oke, apa lagi? Selain gotong royong, mandiri, Terus benar kreatif. kreatif seperti apa? Itu ada kata-kata kreatif ya? Ya. Seperti apa Bu Enggar? Kita mengajarkan anak, Anak menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. iya, menciptakan. Aja misalkan ini kita menggambar 4 sehat 5 sempurna Mhm. misalnya temanya. Nah, itu anak bebas Ya. untuk berimajinasi Mhm. dengan bekalnya dia masing-masing. Mhm. Apa itu yang harus digambar? Jadi dia gambar Ya. sesuai dengan apa yang dia bawa. Imajinasinya ya. Nah, ternyata Ibu untuk nilai-nilai kebajikan yang profil pelajar Pancasila ini sudah kita jalankan gitu. Kemudian untuk 9 pilar karakter tuh sudah kita jalankan juga. Berarti budaya-budaya positif yang sudah saya sampaikan hari ini ternyata guru sudah menjalankan dengan baik gitu. Nah, jadi hati-hati ya Bu ya, yang namanya nilai-nilai kebajikan ini dikaitkan dengan budaya positif, bukannya negatif ya, guru yang positif. Bagaimana kita membangun dan menciptakan sifat dan perilaku anak-anak menjadi positif. Sekarang pertanyaan saya, bisakah lingkungan yang tidak positif itu menjadikan anak menjadi positif? Bisa, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. 90% itu perubahan itu dari lingkungan. Seperti apa lingkungan yang tidak positif? Lingkungan yang tidak positif contohnya misalnya bergaul anak maaf ya, misalkan bergaul dengan anak-anak yang perokok, misalnya untuk usia remaja, ya dia akan ikut-ikutan mencoba untuk merokok. Misalnya bergaul dengan anak-anak yang suka membaca Quran, suka hafsian, dia juga akan suka kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya karena lingkungan itu mempengaruhi. Jadi mempengaruhi ya. Kata bahasa, kemudian cara bergaul, seperti bahasa-bahasa anak-anak sekarang anjay apa itu kan dari pergaulan yang salah. Tapi kalau dibiasakan di pergaulan yang memang santun omongannya, dia nggak akan berkata seperti itu. Betul Ibu. Nah, itu kalau lingkungan yang tidak positif contohnya. Sekarang kebalikannya, bagaimana sih lingkungannya positif yang supaya kita menciptakan anak-anak itu berbudaya positif? Seperti apa lingkungan? Tadi lingkungan yang tidak positif nih akan mempengaruhi banget kepada anak-anak ini. Lingkungan yang positif kan
usianya. Nah, lingkungan yang berkembang sesuai usianya. Iya. Seperti di TK, seperti apa? Ya, di TK ini kan sudah ada kelompok-kelompoknya. Mhm. Kelompok bermain Iya. seperti ini, kelompok TKA seperti ini, TKB kita pisahkan sesuai dengan usia. Karena anak berkembang kan sesuai dengan usianya. Iya. Gak mungkin kan kelompok bermain dimasukkan ke TKB, kan gak mungkin. Itu kan sudah beda tata bahasanya, pembelajarannya, Iya. kemudian lingkungannya juga berbeda. Dari sisi murid ya, Bu Enggar. Kalau di sisi guru, coba seperti apa Bu? Lingkungan yang positif di sekolah dari sisi kita lihat dari perspektif gurunya aja. Guru tuh harus seperti apa ya? Supaya kita tuh kerja tuh enak gitu ya, nyaman, seperti apa? Kalau guru itu ya harus saling support. Yang Hmm. pertama itu harus saling support, menjaga nama baik. Nama baik. Kemudian membiasakan diri untuk menambah ilmu. Nah, jadi guru itu dibiasakan untuk selalu belajar, tidak pernah merasa benar, karena kita sama-sama belajar. Walaupun ada yang bisa, tetap mengajarkan kepada teman. Makanya gunanya pengumpul kan seperti itu. Komunitas belajar ya Bu Enggar. Berarti harus berkolaborasi ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Enggar, guru penggerak kita nanti Bu ya. Oke. Silakan dari sisi sini belum? Ini dari sisi kanan. Nah, bagaimana lingkungan yang positif menurut Ibu guru yang sebelah sini? Memberikan contoh yang terbaik buat anak muridnya. Kenapa? Memberikan contoh yang terbaik buat anak muridnya. Tepuk tangan dulu buat Bu guru hebat. Memberikan contoh yang terbaik buat anak muridnya seperti apa? Seperti belum habis. Masih panjang ceritanya. Iya, silakan. Seumpamanya kita belajar sikap berdoa seperti apa dan bagaimana. Kadang kan kalau kita mengajarkan berdoa, kadang anak ada yang tangannya diam gini saja. Jadi bagaimana cara berdoa yang baik? Kita bimbing pelan-pelan Bu. Itulah kira-kira untuk kami. Sebagai tokoh utama ya yang teladan. Jadi kalau dikaitkan dengan KHD, guru itu adalah menuntun di sini ada membimbing, memberikan contoh yang baik, yang bisa didukung dan ditiru. Nah itu ya konsepnya Bu Mega ya, kembali ke kurikulum Merdeka kita kaitkan dengan KHD. Jadi di mana KHD itu mengajarkan bahwa semua guru itu adalah menuntun anak, membimbing kemana anak itu dibangun menjadi anak yang positif. Nah, baik itu sikap yang termasuk profil pelajar Pancasila. Jadi anak yang beriman dan bertakwa, kemudian anak yang mandiri bagaimana, kemudian anak yang berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ibu-ibu sudah tahu tuh contoh-contohnya. Jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ibu guru kita. Aku siap kakak tertulis bangsa. Oke. Nih, tadi sudah saya dengar ibu-ibu memberikan contoh-contoh. Jadi ini lebih jelas penguatan buat saya. Contoh budaya positif. 1. Guru dan siswa saling menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu di kelas. Betul tidak, Bu? Sudah dijalankan? Kira-kira gimana menurut Ibu? Nomor 1. Kira-kira menurut Ibu itu sudah perilaku yang bagus atau ada tambahan lagi? Bagus. Itu bagian dari budaya positif ya Ibu ya. Jadi guru dan siswa. Contohnya seperti apa? Bu Canti, seperti apa? Kalau nomor 1 contohnya. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang. Apalagi Bu? Memberi pujian, betul, apresiasi, penghargaan. Tepuk tangan dulu buat bu guru semua. Oke. Sekarang nomor 2, contohnya. Guru dan siswa memulai pembelajaran dengan salam dan doa. Betul tidak Bu? Seperti apa pelaksanaannya? Salam, belum bilang assalamualaikum. Ketika mau belajar. Oke, tepuk tangan dulu buat bu guru. Hebat. 3. Guru dan siswa saling mendoakan sebelum dan sesudah pembelajaran. Betul tidak Bunda? Saling bermaafkan. Iya, itu dilakukan tidak? Iya. Itu bagian dari nilai-nilai kebajikan tidak? Itu. Jadi jangan ada kebohongan ya Bu ya. Dan harus kita jujur sebagai guru, kita betul-betul melaksanakan budaya positif ini. Nah, tuh.
Kemudian ada lagi namanya mengantri saat cuci tangan. Sudah dilaksanakan belum? Betul? Masuk dan mau makan. Saat masuk dan setelah makan. Ada yang masih dorong-dorong? Setelah istirahat. Setelah istirahat juga. Ada yang masih dorong-dorong Bu Guru? Aman. Tertib kan? Tertib ya. Ada nggak Ibu Guru mengamati ada anak yang masih? Pasti ada itu yang ada. Ada tapi dibimbing Bu, alhamdulillah nurut. Oh, jadi tindakan Ibu Guru membimbingnya? Antri. Berbaris mengantri ya. Diganti Iya, yang biasanya baris saya beganti. anak-anak ABK yang itu sebenarnya akbar. Akbar itu kan susah dikendalikan. Iya. Dia kan teriak-teriak, misalkan dia yang mau cuci tangan ya saat itu nggak peduli ada siapa dia hanya Iya. Oke. Yang pasti Ibu Guru sudah melakukan cuci tangan yang tertib bagaimana. Kemudian misal pun ada anak yang bermasalah, Bu Guru sudah melakukan tindakan. Terkecuali anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Bersikap sopan dan meminta izin pada guru apabila masuk atau keluar kelas. Pernah nggak Bu anak begitu kita? Ada izin ya? Oh begitu. Nah itu bagian dari budaya positif. Dia menghormati kita. Dia santun kepada gurunya. Pada saat dia ke toilet dia akan permisi. Pada saat dia minum dia akan permisi. Ingat Bu ya, budaya positif ini akan terbentuk sejak dini. Karena cepat kita akan membentuknya. Dengan apa? Pembiasaan. Nah, jadi kalau misalnya anaknya lalai, tidak pamit, ibu harus menindakin. Pamit ya nak ya. Kalau mau ambil air minum, izin sama Bu Guru. Beri contoh. Gitu. Kemudian tepat waktu tiba di sekolah untuk mengikuti proses belajar. Terlambat yang masuk sekolah. Tindakan apa Bu Guru kalau ada anak murid yang terlambat? Dinasihati, kurang jelas ya. Dinasehatin, dibilangin pelan-pelan. Sekali dua kali anaknya enggak mamahnya langsung. Mamahnya yang dibilang kalau belum gitu. Jadi Bu tolong. Nah kalau bisa jangan sampai terlambat lagi karena ini kita mendidik anak supaya anak itu disiplin. Tuh. Terima kasih ya Bunda Rita ya. Ternyata sudah dijalankan budaya positifnya. Apabila ada anak terlambat, dia akan menasehati, kemudian langsung ke orang tua. Berarti ada kolaborasi antara guru dan orang tua untuk kerjasama dalam membentuk budaya positif atau disiplin positif. Luar biasa Bu. Tepuk tangan lagi buat kita semua Bu. Oke, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Pernahkah anak-anak Bu Guru membuang sampah pada tempatnya? Pernah ya? Kira-kira gimana tindakan anak itu? Apakah marah ataukah langsung patuh atau bagaimana? Rebutan Bu, dia senang, anak senang. Rebutan dia malah kepingin dia yang buang gitu. Dia ngumpul sampah. Oh begitu, berarti normal tapi kalau terkecuali akbar aja masih sering buang sampah sembarangan. Iya, berarti kita hari ini membentuk budaya positif. Artinya memang harus yang positif nih anak-anaknya. Berarti anak itu semangat ya kalau disuruh Bu Guru. Adamnya yang beresin Iya. sampahnya akbar temannya yang ada. Luar biasa Bu ya, anak-anak hebat semua. Tepuk tangan lagi kita, buat semangat buat kita untuk saling belajar dan berbagi apa yang saya sampaikan. Kemudian berkata jujur. Ini termasuk nilai ini kebajikan, berkata jujur? Iya. Seperti apa Bu Ida? Coba, ayo suara dari Bu Ida. Berkata jujur, ini bagian dari budaya positif juga ya. Bagian dari nilai-nilai kebajikan kita. Seperti apa penerapannya? Kasih mic-nya Bu. Suaranya kadang-kadang. Iya silakan. Perkenalkan aja namanya siapa. Kelompok mana ngajarnya. Berkata jujur ya Bu ya. Biasanya kalau yang berkata jujur itu pada waktu anak bawa sampah misalnya itu kan ada tuh anak bawa sampah tapi dia bingung gitu Bu. Terus tadi kamu mau ngapain di mana nak? Bu saya tadi bawa sampahnya di situ Bu. Di mana? Di depan katanya. Ternyata ada anak yang bilang satunya enggak Bu, saya bawa sampahnya di samping situ aja Bu yang di
bilang apa di depan kelas katanya. Jadi sebenarnya saya sudah lihat ternyata yang anak yang ngomong yang suruh bilang apa, suruh buang sampah, ternyata itu yang benar. Ternyata dia buang sampahnya paling jauh, paling besar gitu. Ternyata anaknya lebih besar dan jujur. Oke, teman-teman, buat Ida luar biasa ya. Ternyata Bu Ida sudah bisa menganalisis anak itu jujur atau tidak ya. Tapi tindakan Bu Guru itu pada saat anak berkata tidak jujur, gimana meresponnya? Iya, tahu tuh kan anak itu tidak membuang sampah, pada dimarahi atau diberi teguran. Apapun yang dikatakan anak tuh yang pertama dilakukan, mau dia jujur nggak jujur, kita tetap harus percaya. Satu, supaya nggak merusak mentalnya dia. Tapi di balik kata percaya itu kita nanti besok, nah harus lebih baik lagi ya. Besok buangnya ke tempat sampah ya. Pokoknya jangan ada kata-kata menyalahkan. Iya, Nah, kalau betul. untuk anak itu jangan ada kata-kata menyalahkan, karena apapun yang dilakukan kita harus membenarkan apapun yang dilakukan Walaupun anak, itu mau dia salah. jujur ataupun dia tidak jujur, tapi dikasih nasihat di belakangnya bahwa besok Jangan dilakukan begitu. Iya, betul Ibu. Tepuk tangan dulu. Kita lebih banyak tepuk tangan karena bisa semangati diri kita ya. Betul Bu Enggar. Kenapa kita tidak boleh berkata sama anak itu salah, ataupun kita mengatakan itu tidak benar, ataupun membentak, ataupun intinya mau mencari kekurangan anak. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, kata-kata itu tetap kata-kata motivasi. Tindakan kita tetap tindakan yang semangat buat anak ingin memperbaiki dirinya menjadi benar, tidak salah lagi kan? Sudah tahu itu membuangnya dia salah, tapi dia berkata iya, nah berkata tidak benar ya Bu Ida. Nah itu jangan disalahkan, dan tetap sebagai guru tetap memberikan nasihat. Kenapa nasihat? Itu adalah untuk motivasi si anak tadi, besok-besok dia akan tidak berbuat dan mengulangi kesalahan lagi. Oke. Kemudian mentaati peraturan data tertib. Guru-guru kita sudah mentaati nggak Bu Guru? Sudah atau belum? Kalau belum seperti apa? Kalau sudah apa? Kata tadi apa yang sudah dilaksanakan murid-murid kita? Tidak memakai perhiasan ke sekolah. Satu, itu tidak memakai perhiasan. Betul. Memakai seragam sesuai dengan harinya. Memakai seragam sesuai jadwalnya atau harinya. bawa bekal pakai tempat. Bawa bekal pakai tempat. Mengurangi sampah kan. Itu yang positif. Artinya aturan yang sudah ditaati murid. Ada nggak yang belum ditaati murid Bu Guru Kayaknya pakai dengan aturan-aturan itu? kalau tempat Kadang masih ada yang bawa mainan. Nah, itu bagian yang melanggar aturan, yang membawa mainan. Kemudian apalagi yang terlihat Ibu? Yang melanggar tata tertib, membawa Makan mainan. bekal di luar jam. Nah, itu bagian juga tata tertib, makan bekal di luar jam. Kan ada yang khusus kelompok bermain ya, pada waktunya sudah. Dulu aku lapar gitu ya. Nah, itu bagian dari aturan Bunda. Telat datang sekolah pun. Nah, terlambat. Nah, biasanya kalau terlambat macam-macam Bu ya. Pernah nggak kejadian anak terlambat? Apa yang ditanya oleh Bu Guru kepada murid? Angkat tangan aja, kenalkan dulu coba. Bunda, ayo wakilin. Siapa namanya, kelompok mana, ceritakan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Sukasantari, saya guru TKB. Ada anak yang terlambat. Saya tanya, kenapa saya sampai terlambat? Lalu dia bilang bangunnya kesiangan. Kenapa sampai kesiangan? Karena nonton TV terus disambung main HP gitu katanya sampai malam. Nah, itu yang dilakukan setiap hari sama anak. Lalu saya nasihatin, lain kali jangan sampai terlambat lagi. Tuh, jadi supaya tidak terlambat, kalau malam jangan main HP atau nonton TV sampai malam-malam. Gitu. Terus
dan boleh main HP tapi di hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu. Janji sama Bunda. Akhirnya saya bilang sama orang tua, lakukan apa yang Bunda suruh. Akhirnya dilakukan sama orang tua. Kata Bunda, kita kan nggak boleh. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat tidak boleh main HP. Bisa, alhamdulillah. Itu yang pengalaman saya pernah Bunda lakukan sama orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Bunda. Bunda sudah mencari tindakan-tindakan apa apabila anak murid yang terlambat. Jadi Ibu, apabila ada murid terlambat itu bagian dari peraturan sekolah, Ibu tidak boleh menyalahkan, tetapi Ibu tetap menjadi menanyakan kenapa terlambat. Mesti anak akan menjawab. Lalu Ibu akan memotivasi anak supaya tidak terlambat bagaimana. Nah, Ibu harus bisa mencari permasalahan sudah dapat, tapi Ibu tidak boleh menyalahkan anak, tetapi harus memberikan perbaikan dan motivasi kepada anak supaya tidak datang terlambat. Bagaimana tuh? Nah, kayak Bunda tadi, anak terlambat ditanya supaya tidak terlambat, dia jawab. Apa artinya solusinya? Boleh, misalnya pasang jam dinding Bu, saya nanti besok supaya tidak terlambat. Itu solusi ya. Nah, iya pakai alarm. Kemudian ibunya akan membangunkan tepat waktu. Dia akan jawab sendiri. Jadi untuk tindakan-tindakan Bu Guru itu sudah tepat ya Bu. Bu Guru tidak menyalahkan, tetapi memberikan tindakan solusi ke anak tadi dan anak menyelesaikan masalah dia. Masalahnya apa tadi? Terlambat sekolah. Kemudian dia akan memperbaikinya dengan cara apa? Ya tadi dijawab dia juga dengan tidur tidak kemalaman mengatur, kemudian memasang jam ya Bunda ya, tepat waktu, kemudian dia berkomunikasi dengan orang tua. Nah itu bagian dari tindakan pembentukan disiplin positif. Bergotong royong. Nah seperti apa bergotong royong yang kita lakukan Bu Guru? Sudahkah kita melakukan bergotong royong? Piket kelas. Iya, kerjasama, kolaborasi antara guru dan murid membuang sampah di tempatnya. Kerja bakti itu sudah kita lakukan dengan baik, ya kan? Sudah mengadakan anak disiplin positif, budaya positif. Apa yang dilakukan anak itu sudah dilakukan oleh Bu Guru di sekolah ini. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana penerapan positif di kurikulum mereka. Ini ada 6 hal yang ibu ketahui. 1, perubahan paradigma atau teori kontrol. Ini teori ya. 2, konsep disiplin positif. 3, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol. Dan terakhir segitiga restitusi. Nah ini mungkin Ibu harus memahami apa sih perubahan paradigma atau teori kontrol. Nah perubahan paradigma atau teori kontrol ilusi mengontrol murid. Jadi pada dasarnya murid-murid kita tuh tidak mau ya diatur. Sebenarnya ya nggak Bu? Benar tidak? Murid itu sebenarnya mau diatur atau tidak diatur? Sebenarnya faktanya yang kita hadapi ini. Diberi contoh. Ya. 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 Nah ingat, betul kata Bu Enggar, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku muridnya. Jadi sebenarnya murid-murid kita tuh apa yang kita lihat, apa yang kita beri contoh. Berarti peran guru apa? Peran guru apa? Kalau guru membimbing, apalagi Bu? Membimbing.
Buddha Dewatara, guru itu adalah menuntun, membimbing sebagai pamong. Jadi tidak lagi guru itu, anak-anak sekarang kita mewarna ya, anak ikut mewarna, itu guru dahulu. Anak-anak kita ini ya, anak-anak harus ya, tidak bisa begitu. Tetapi kita tetap memberikan kebebasan anak bereksplorasi, memberikan kebebasan memilih apa yang dia minati sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, tidak lagi guru itu memaksain anak, ya. Itu Bu ya, tidak lagi guru itu memaksain anak untuk melakukan yang tidak diinginkan anak. Tetapi kita melihat kebutuhan anak itu sukanya apa. Dan peran guru apa? Ya tadi kata Bu Enggar, membimbing, menasehati, ya memberikan contoh. Ingat ya Bu Guru ya, itu jangan sampai si Bu Guru acuannya anak melihat Bu Guru. Tetapi sekarang ini Bu Guru yang melihat anak. Anak itu mau belajar seperti apa? Anak itu menginginkan apa? PR guru hanya sebagai pamong atau sebagai pembimbing yang menasihati. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira membentuk perilaku anak positif tadi bermanfaat nggak? Kira-kira bermanfaat nggak membentuk perilaku positif kepada anak itu? Iya, betul Bunda. Jadi bermanfaat karena memudahkan guru. Ingat ya, memudahkan guru. Contohnya anak mandiri tadi. Ya, misalnya tadi dia mau ke toilet nih, toilet dia sudah bisa semuanya. Nah, itu kayaknya ada rasa senang nggak Bu Guru kalau melihat anak mandiri? Senang ya Bu Guru? Iya. Nah, kalau anak-anak TK biasanya saya lihat pada saat ke toilet, pada saat dia memasang celana, pada saat dia pakai sepatu. Nah, ingat kembali ke nilai guru. Guru jangan sampai memarahi atau menghukum. Jadi sebagai pembimbing ya Bu ya, mengarahkan anak menjadi mandiri dan baik itu seperti apa. Nah ini konsep disiplin positif, yaitu tindakan yang memberikan perhatian khusus kepada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Jadi konsepnya ini merupakan tindakan, ya. Jadi tindakan yang memberikan perhatian seperti tadi ya, contohnya terlambat datang sekolah. Dilihat tindakannya apa gurunya? Ternyata guru memberikan nasihat, ya kan? Nah itu bentuknya seperti itu. Kemudian memberikan perhatian. Tapi si guru tidak marah-marah tadi. Dia malah merangkul anak yang terlambat tadi, memberikan perhatian dengan kasih sayang dan motivasi ya Bunda ya. Nah itu ingat Bu ya, kita sebagai guru hati-hati. Kalau di jenjang TK memang kita harus betul-betul memberikan perhatian khusus dan juga kasih sayang kepada anak-anak yang datang terlambat. Jangan dimarahi supaya dia tidak terulang lagi dan terbentuk perilaku positif lagi untuk motivasi kembali ke sekolah dengan tidak terlambat lagi. Nah, kemudian tindakan antara lain tegas dan penuh kasih sayang pada saat bersamaan. Sudah dilakukan Bunda, mungkin tegas ya. Tegasnya bukan tegas yang nada tinggi Bu ya. Tegasnya ini betul-betul komitmen, berkolaborasi sama murid. Tindakan apa sayang kamu kalau besok tidak terlambat? Dijawab. Kalau begitu Bunda akan memberikan motivasi apa kira-kira. Nah seperti itu. Jadi tegasnya kasih sayang, bukan tegasnya yang ada tinggi tapi penuh kasih sayang. Kemudian berikutnya tindakan membantu anak menumbuhkan rasa memilih. Anak jangan sampai anak itu jangan sampai diberikan contoh yang tidak baik, tapi dikasihkan anak itu memilih pembelajaran yang memang diminati. Boleh dia memilih mewarna, boleh menggambar atau apa aja.
Jangan sampai dia masih terikat dengan bu guru, mengikuti apa kehendak guru. Nah, sekarang pembelajaran kita pusatnya kepada murid dan untuk murid. Nah, kemudian efektif untuk jangka panjang. Jadi budaya positif itu kita terapkan itu kira-kira bisa untuk jangka panjang nggak? Kenapa, Bu Egar? Karena segala sesuatu yang dibiasakan akan terbiasa. Iya. Kalau sudah terbiasa, maka dalam situasi apapun, dalam umur berapapun, kita harus melakukan hal yang sama. Iya. Karena sudah tertanam di dalam Terekam. Ingat ya, Bu. Perilaku positif atau budaya positif yang diterapkan oleh ibu guru kepada murid-murid itu akan ditanam, akan diingat jangka panjangnya seperti apa. Misalnya telat ke sekolah aja, Bu, dia akan teringat, oh bu guruku dulu di TK menegur aku loh, kemudian menasihati aku loh. Aku ingat nih Bunda, apa nasihat Bunda? Iya, pasti dia akan terekam, betul kata Bu Enggar. Terekam akan teringat, gurunya akan dibawa. Misalnya kalau budaya antri cuci tangan pun dia akan teringat. Aku dulu di TK antri cuci tangan, didampingi Bu Eni. Misalnya, aku suka langsung ini, tapi Bu Eni menegur aku jadi tertib nih. Nah, jadi perilaku positif itu akan direkam sama anak sampai nanti dia ke depannya. Nah, kemudian mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk kehidupan yang baik. Kita rupanya mengajarkan nggak perilaku positif itu selama ini? Seperti apa ya? Mengajarkan keterampilannya seperti apa? Berbagi termasuk keterampilan, Bu Guru? Keterampilan sosial. Garis besar mengajarkan keterampilan sosial. Oh iya, media mengajarkan anak membentuk sesuatu. Kalau berbagi tadi masuk dalam keterampilan sosial? Keterampilan sosial. Bukan perilaku ya Bunda, kalau berbagi perilaku. Jadi karena dia mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga. keterampilan dalam hal apa? Keterampilan itu kan bisa dari seperti public speaking. Misalnya anak dibiasakan untuk berbicara di keluarganya. Itu kan termasuk keterampilan juga. Kan biasanya orang kan yang berani berbicara di keluarga. Kalau ini anak diajarkan Percaya diri. Nah, itu kan keterampilan sosialnya kan kelihatan. Misalkan benarkah salah dia berani menjawab. Misalkan pada saat upacara dia berani menjadi pemimpin. Nah, pada saat terlihat ketua kelas dia mengajukan diri. Itu kan termasuk hal-hal yang dibangun. Iya, betul. Keterampilan membentuk budaya positif, tapi dilihat dari sisi perilaku ya, keterampilan dia, pengetahuannya, kemudian wawasannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan perilaku, keterampilan itu banyak, membentuk anak jadi berani, membentuk anak berbagi, membentuk anak percaya diri, kreatif. Kemudian kalau dari sisi keterampilan aja mengajarkan anak ke arah pengetahuan lainnya, seperti membuat media pembelajaran juga luar biasa. Tepuk tangan Bu Guru semua, oke. Terima kasih ya Bu Guru sudah semangat hari ini. Nah, kemudian 3 teori motivasi menurut William Gassen. Nah, ini Bu Guru harus tahu nih menurut teori ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, seperti hukuman. Tadi sudah saya sampaikan, hukuman penghargaan itu beda. Hukuman penghargaan beda ya. Nah, jadi kalau yang bentuk untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman seperti apa tadi Bu? Bunda tadi sudah menyampaikan tadi. Ya, datang terlambat tadi ya, datang terlambat, kemudian anak disanksi mengambil sampah. Agar tujuannya anak tidak melakukan lagi. Oke, itu bagian dari hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan, contohnya seperti apa Bu Enggar? Kalau murid, ya itu sama dengan yang kedua Bu, seperti Bu Enggar tadi contohnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi yang datang pagi ya ceritanya tadi.
Iya, datang pagi dikasih bintang, datang pagi dikasih stiker, datang pagi dikasih souvenir. Nah, jadi itu Harus buat souvenir. jadi betul ya. Jadi Bu Guru harus bisa membedain antara menghindari ketidaknyamanan bentuknya hukuman seperti apa dan mendapat penghargaan bentuknya seperti apa. Seorang guru harus paham dengan teori ini. Kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, seperti apa Bu? Contohnya tuh menghargai diri sendiri seperti apa ya? Kita tuh sebagai jembatan untuk anak mengembangkan minat-bakatnya. Jadi misalkan dia tidak unggul di akademik, Mhm. tapi dia punya potensi di lain. Ya. Nah, itu kita bagaimana caranya kita nih sebagai guru memotivasi, memberi arahan, memberi dukungan, juga memfasilitasi apa yang kita inginkan. Jadi tidak semua anak punya potensi. Iya. Jadi dia harus menghargai apa yang dia bikin sendiri. Ya, Misalkan betul. dia tidak bisa nih, dia lemah di dalam hitung-hitungan, tapi dia pintar mempelajari misalnya. Dia harus menghargai itu. Gitu. Menghargai diri Ya, sendiri. ya. Apa dia stand dengan diri sendiri? Ya. Cinta kepada Cinta diri diri sendiri. sendiri. Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Satu, menjaga kebersihan. Iya. Itu bagian dari cinta kan. Seperti ini dia terkata. Biar cinta mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu satu, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, berpikir positif supaya selalu bahagia. Jadi anak-anak tuh diajarkan, ibu kenapa itu ya, nggak mau berteman sama saya. Kita jawabnya apa? Jangan bilang, nggak usah ikut ditemenin. Tapi kita bilang, mungkin dia tidak mendengar waktu anak itu panggil. Jadi mengajarkan anak itu selalu berpikir positif. Karena pikiran positif itu timbal baliknya ke diri sendiri, mental yang sehat, kemudian diri sendiri yang sehat, jiwa yang sehat, sehingga yang terjadi juga hal yang positif. Mengajarkan anak untuk selalu berprasangka baik kepada siapapun. Nah, kemudian menghargai apa yang dia buat, walaupun sebenarnya apa yang dia bikin itu jauh dari kata sempurna. Tapi kita tetap memotivasi, bagus sekali ini nak, besok harus lebih bagus lagi. Karena kita meyakini dari hari ke hari itu anak pasti melakukan perubahan. Nah, dan yang terpenting itu perubahan itu adalah support dari orang-orang sekitar, termasuk kita sebagai gurunya. Kalau untuk menghargai diri sendiri, bagaimana mencintai diri sendiri, jangan rutin melakukan pemeriksaan buku. Kalau bukunya bersih kan nggak ada cacing yang masuk ke dalam mulut. Nah, seperti itu supaya badan kita selalu sehat. Itu juga termasuk menghargai diri sendiri. Buat Bu Enggal ya, luar biasa ya penjelasannya, bahwa kita harus satu mencintai diri kita dulu deh. Harus kita menerapkan komitmen diri kita sendiri, bagaimana konsepnya, kita harus berbuat apa, ya kan? Kemudian kedua, harus tahu kebutuhan murid, bakat, minat anak. Jadi kalau anak itu bakatnya mewarna misalnya, kita harus memotivasi ya Bu Enggar, jangan dilihat kekurangan anak, tetapi lihatlah kelebihan anak. Ya, luar biasa pemikiran Bu Enggar. Oke, terima kasih ya Bu Enggar sudah memberikan contoh yang terbaik bahwa diawali dari diri sendiri Bu Guru. Bagaimana diri sendiri? Kita harus bentuk berpikir positif. Ingat, berpikir positif biar kita dikasih kesehatan, biar kita dimudahkan apa yang kita jalankan. Ya, berpikir positif satu, kemudian juga harus melihat kebutuhan anak didik kita, bakat dan minat, kemana anak itu kita arahkan. Kita kembali sebagai nilai guru, itu menuntun anak kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sudah paham ya Bu ya 3 teori motivasi ini? Nah, ini ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sama nggak dengan peraturan kelas? Kira-kira, menurut Ibu Guru, keyakinan kelas sama nggak peraturan kelas? Keyakinan ini baru aja pian dengar, atau sudah pernah tapi belum tahu? Baru saja, betul Bu ya. Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Nah ini itu. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih nyata. Misalnya di kelas, kita boleh membuat ini sebelum mulai pembelajaran. Ini kalau dilihat peraturan,
kita memandang keyakinan kelas, ini bagian keyakinan antara murid dan guru. Jadi kalau mau belajar, kita harus melihat gambar. Apa sih sebelum belajar kita akan melakukan apa? Coba baca dulu apa yang kita lakukan sebelum masuk belajar. Gambarnya berdoa. Bu guru boleh buat ini, berdoa. Apalagi Bu? Tidak boleh menangis. Tidak boleh menangis. Boleh buat seperti ini. Apalagi Bunda? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebelum belajar. Tidak boleh ribut atau ngobrol. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bersalaman dengan guru. Ini adalah bagian dari keyakinan kita untuk memasuki pembelajaran. Kita punya komitmen sama murid. Kira-kira kita mau belajar, kita harus apa sayang? Biar kelihatan aja gambarnya. Anak kan lebih seneng gambar ya. Buat aja gambarnya seperti ini, berarti ini bersalaman. Pasti akan angkat tangan. Bersalaman dulu sebelum pulang. Anak suruh maju tempel di papan tulis. Kalau sudah ditempel semua oleh murid, kita punya keyakinan bahwa apa yang kita buat, guru dan murid itu adalah bagian dari keyakinan. Nanti kalau ngomong aja kurang tertarik ya. Kurang. Harus ada medianya. Ada. Selama ini kan sebenarnya ngomong kalau pas dengan yang di majalah. Iya. Jadi impor, Impor, iya. tunjuk, apa dan apa. Iya, betul. Jadi sehat, apa dan apa. Iya. Jadi manis, apa manis, ya, atau yang Nah, itu mirip dengan iya. Tapi kalau kita harus tahu yang namanya keyakinan. Keyakinan itu perlu kita lihat abstrak. Perlu kita buat gambar. Gambar yang abstrak yang nyata bahwa kita membuat berdua loh antara murid dan guru. Apa sih? Kita nih yakin untuk mau belajar itu harus buat apa? Harus apa dan apa. Nah ini guru yang bisa. Buatlah gambar kemudian dilaminati, ditempel di papan tulis atau di dinding atau di karton. Kalau sudah tertempel, nanti ditanya si murid tadi, kita mau belajar harus apa? Lihat gambar nomor berapa. Itu buat bagian dari kelas nanti. Jadi nanti setiap mulai belajar, lihatkan kesepakatan tadi, keyakinan kelas tadi. Jadi itu bagian dari budaya positif. Jadi pembiasaan setiap hari, anak selalu lihatkan gambar-gambar yang positif. Sebelum belajar harus apa. Nah itu mudah-mudahan Senin depan guru sudah ada punya buat keyakinan kelas ya. Nanti saya lihat tiap kelas seperti apa sih keyakinan guru membuat kalau sudah dapat ilmunya. Mudah-mudahan diterapkan di kelas. Jadi nanti saya lihat nih kelas KB ini apa sih keyakinan sama murid sama gurunya KB. Perlu ditempel di dinding. Nah kemudian keyakinan kan berupa ya sama ya Pak. Harus sama seperti itu. sama, boleh. Enggak, Kan? saya enggak sama enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada. Iya. Nah, jadi namanya ingat Bu, membuat keyakinan kelas harus kalimatnya positif. Kedua harus dibuat kebiasaan. Ketiga harus ditempel di dinding. Keempat harus diulang-ulang setiap pertemuan guru sama murid. Karena itu bagian dari komitmen antara guru dan murid. Kalau perlu dia boleh pakai dikasih tanda jempol dia. Gini. Artinya dia berjanji sudah di anunya di apa? Kartonnya itu tanda. Nah kemudian keyakinan berupa pernyataan universal. Pernyataan universal di sini tidak banyak ya Bu ya pernyataannya. Kita ambil yang poinnya aja yang terbesar. Misalnya tadi berdoa, berarti ya berdoa. Gambarnya biar cari gambar berdoa. Kemudian tidak boleh ngobrol. Biar cari di Google tuh orang yang banyak ngomong tuh berarti tidak boleh ngobrol. Itu anak paham. Semakin anak melihat gambar, semakin dia cerdas, semakin dia paham, semakin dia mengerti makna gambar tadi. Dan itu memudahkan guru untuk menerapkan disiplin positif. Karena kan gambarnya positif semua kan. Kemudian keyakinan berupa pernyataan universal sudah, keyakinan kelas berbentuk positif. Jadi kata-katanya positif ya, jangan kata-kata jangan. Ini gambar jangan, ini gambar jangan bukan. Tetapi yang universal berdoa, kemudian Bapak berbicara, berarti kan gambarnya orang anak
ngobrol ya, banyak itu. Oke. Kemudian ada gambar menyapu, itu budaya positif tuh. Artinya kalau menyapu dikaitkan dengan budaya positif apa itu? Iya, membersihkan kelas. Mandiri. Kemudian ada gambar anak bermain, merapikan. Apa itu makna budaya positifnya? Merapikan mainan. Bertanggung jawab, mandiri. Banyak tuh ya budaya-budaya positif yang ibu buat tadi. Kemudian tindakan kelas tidak banyak pernyataan. Jadi tidak banyak pernyataan seperti yang apa gitu ya, kalimatnya banyak-banyak tidak. Dia bentuknya singkat, padat dan mudah diingat sama guru dan murid. Terakhir Bu ya, 5 posisi kontrol. Nih, kira-kira 5 ini Bu guru ini seperti apa ya sama murid? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kenapa? Teman, silakan Bunda. Supaya anak tidak takut sama Bu guru. Jadi kita sebagai teman, sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai kakak, nah gitu. Jadi sih, Bunda ternyata guru sebagai teman ya selama ini ya, betul? Betul? Oke, ada yang sebagai penghukum? Ada yang beda sama Bunda? Penghukum? Nggak ada. Pembuat merasa bersalah? Ada nggak guru yang pembuat merasa bersalah? Sebenarnya ini ada kasusnya ya Bu ya, biar analisis. Kemudian pemantau. Jadi manajer? Lah, coba gimana pandangan Bang Enggar? Apakah sama guru sebagai teman menurut Bang Enggar sama ini? Kalau membuat merasa bersalah kan kita ada pelajaran feeling, menyentuh anak melalui hati, kemudian melalui cerita. Nah mungkin membuat anak merasa bersalah, oh ya ternyata yang aku lakukan tadi salah. Misalkan aku datang terlambat, oh ya ternyata yang aku lakukan tadi salah. Aku mengundang teman, aku menghukum teman. Oh ya, membuat anak sadar diri bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Kan itu posisi kontrol, maksudnya membuat merasa bersalah. Ya sama halnya dengan guru. Oh apa? Lebih ke introspeksi diri. Mengapa kelas hari ini misalkan terlihat tidak seru? Oh ternyata akunya nih yang kurang fit misalnya. Kenapa ya tadi anak-anak kok kayak nggak semangat belajar? Oh ternyata akunya juga kurang semangat. Gurunya nggak semangat ya, merasa bersalah. Ya introspeksi diri itu kan penting. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain, ya kan? Oh kamu ini nggak mau belajar begini-begini, kan ini kontrol diri dulu. Kenapa nih? Ada apa nih di diri sendiri? Kok anaknya nggak mau dekat-dekat sama kita, gitu kan? Kok anak-anaknya nggak ceria hari ini, kenapa? Nggak anak tapi lebih ke diri sendiri. Terima kasih ya Bu Enggar ya sudah berbagi pengalaman apa peran guru sebagai pembuat merasa bersalah. Penghukum, ini saya kuatkan lagi, guru penghukum ini kebanyakan pemarah, jadi selalu nadanya tinggi. Misalnya nih anak bermain tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, dia langsung panggil, Paris, begini. Paris, maju. Ya, kamu kenapa di situ? Nanti jatuh, mata melotot, suara kencang. Sekarang kamu udah salah, sekarang ambilin sampah. Jadi sudah penghukum, sudah ngasih hukuman ke murid. Itu mudah-mudahan tidak ya. Nah, mudah-mudahan guru-guru kita tidak sebagai penghukum yang sudah nadanya tinggi, sudah bicaranya tinggi, semua ekspresinya itu tidak baik. Itu artinya akan membentuk budaya positif anak menjadi takut sama guru, anak bisa pendendam, anak bisa akan menjauh dari guru, akan mencontoh apa yang ditiru guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat
merasa bersalah. Tadi sudah betul penjelasan Bu Enggar. Jadi sensitif. Jadi guru ini misalnya mau ngajar nih Bu Guru, tiba-tiba nggak ada apa-apa, kayak ada mood, kemudian mau bilang sama anak, intinya merasa dia sensitif saja ya bersikapnya karena tadi punya masalah misalnya. Kemudian anak yang tidak mau nulis, mau ditekan suruh menulis, dibiarkan saja, kayak serba salah gitu. Jadi kayak sensitif lah intinya larnya. Kalau guru, iya, membuat merasa bersalah ini selalu hati-hati. Ingat, Bu Guru hati-hati dalam bersikap. Sebagai guru, benar salah tetap akan disalahkan. Guru yang membuat merasa bersalah, ingat ya, benar tidak mungkin dia alami. Bu Guru pasti ngalami. Mau benar pasti disalahkan. Mau salah, itu konsep guru pembuat merasa bersalah. Ingat ya, ini bagian dari 5 posisi kontrol guru. Kemudian ketiga, teman. Betul kata Bunda, guru TK sebagai teman. Tapi jangan juga terlalu teman. Ingat, tidak akan dihargai, tidak akan dihormati, tidak akan segani. Teman tetapi terkontrol. Betul kata Bunda, aku teman nih sebagai curhat, sebagai tempat cerita. Biasanya murid-murid TK kita kan banyak cerita ya. Bunda, mamaku Bunda, rumahku pindah, aku nggak di situ lagi. Kita bener, tapi bener sebagai teman atau sebagai guru itu. Kalau sebagai guru seperti apa tindakannya gitu loh. Jadi harus bisa menempatkan sebagai teman atau sebagai guru. Iya. Menemani saat bermain, betul ya Bu Guru ya. Teman konsepnya tidak saat sebagai mendengarkan, tetapi sebagai teman bermain, sebagai teman belajar, sebagai teman berkolaborasi, sebagai teman sharing ya kalau anak itu ada masalah. Karena anak ini polos Bu, kadang dia punya masalah, cari guru yang dia nyaman pasti. Gak mungkin misalnya ya kayak dia curhat sama Bu Cantik karena gak deket, pasti sama wali kelasnya. Nah mungkin itu bagian dari teman Bu ya, tetapi harus menempatkan posisinya Bunda ya, teman atau guru supaya kita nyaman untuk berkolaborasi. Pemantau. Nah, guru sebagai pemantau itu seperti apa Bu? Mengawasi anak bermain, Mengawasi, betul. mengawasi anak belajar. Mengawasi anak belajar. Iya, jadi guru itu sebagai pemantau, apa yang dipantau? Perkembangan anak. Dari usia 3 tahun ini cocoknya bermain apa? Kemudian apa yang kita nilai? Jangan dibiarkan. Saat istirahat kita amati. Dia perilakunya baik nggak pada saat bermain, bukan? Nah itu sebagai pemantau. Kemudian berikutnya sebagai manajer, bukan manajer itu usaha ya Bu Mega ya, bukan. Jadi dikatakan manajer di 5 posisi kontrol ini mengatur. Tepuk tangan dulu buat Bu Mega. Luar biasa Bu Mega hari ini, semangat sampai selesai. Mengatur, ya, mengatur. Memang manajer itu adalah fungsinya mengatur semuanya, mengatur anak, mengatur dirinya bisa. Nah, jadi ingat, manajer itu fungsinya kalau misalnya anak ada masalah, dia pasti akan memberikan solusi, kemudian akan menanyakan atau bagaimana dan membuat aturan. Ingat, manajer bisa membuat aturan kepada murid. Ya. Nah, kemudian bagaimana nih kita akan mengatur budaya positif di sekolah kita? Kita atur anak seperti apa. Iya, seperti itu ya Bu ya. Nih, ada 5 kebutuhan dasar lagi yang Ibu Guru harus tahu sebagai guru. 1, kebutuhan bertahan hidup yang sifatnya fisiologis. Contohnya, anak nggak bawa makan di sekolah,
Kira-kira kebutuhan apa anak mau nggak bawa makan, nggak bawa minum? Itu ada kebutuhan, kira-kira apa masuknya? Kalau ada murid yang tidak membawa makan, tidak bawa minum, anak yang lainnya kalau dia berbagi. berarti termasuk kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau kemaksaan. Bertahan hidup, Bu. Jadi ada mungkin murid-murid ibu yang tidak bawa makan bekal, tidak bawa minum. Berarti itu masuk kebutuhan bertahan hidup artinya. Jadi anak perlu diberikan semangat dan pengarahan kepada guru untuk membawa bekal ya sayang, untuk membawa minum ya sayang, supaya pares seperti teman yang lain. Kalau tetap tidak bawa itu langsung kolaborasi sama orang tua. Cek, ibu kita punya aturan positif, arahkan ke positif. Peraturannya ya, ya. Jadi kadang ada beda pendapat ya Bu. Kita ingin membentuk positif nih, membentuk budaya positif. Anak bawa bekal supaya dia tidak seperti yang lainnya, kelaparan atau kehausan. Oke, lanjut. Kemudian anak yang bentuk kebutuhan kasih sayang. Kalau murid seperti apa Bu? Yang kurang kasih sayang ini coba. Dan sebagai guru seperti apa contohnya? Boleh angkat tangan dulu Bu, diterangi. Boleh angkat tangan? Bisa. Contoh murid Dia boleh. mencari perhatian dengan mengganggu teman itu biasanya supaya nangis, Iya betul. Kebutuhannya seperti menangis terus-terusan ya Bu ya. Saya lihat anak yang menangis terus-terusan itu berarti kebutuhan yang kurang yaitu kasih sayang. Anak yang lapar itu bagian dari kebutuhan hidup atau iya. Jadi kalau yang menangis kemudian anak yang nakal suka ganggu teman, iya berarti masuk ke mana anak yang nakal? Kasih sayang, betul. Kemudian kebutuhan kebebasan seperti apa Bu contohnya? Memilih nih. Iya. Anak diberi kebebasan berpendapat, memilih apa yang dia maui kegiatannya. Kemudian dia pingin apa. Kita tidak menghukum, tetapi kita memberikan kebebasan untuk anak memilih sesuai kebutuhannya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Seperti apa itu? Iya. Waktu bermain cukup dan bahagia. Jadi jangan anak dikasih permainan yang takut, yang menakutkan, tetapi harus memberi anak itu senang dan bahagia. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nih, pemimpin. Iya. Jadi anak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Boleh. Atau juga pada saat anak bermain tuh Bu, dia maunya ngatur. lebih dominan. Iya. Nah itu bagian kebutuhan penguasaan. Ada kan Bu Pia lihat anak murid Pia tenang di kegiatan ada yang sok ngatur itu Bu. Apa ngaturnya gini? Dibaginya pensilnya, dibaginya bukunya, dibaginya krayonnya. Kalau menurut Bu Guru meringankan atau memberatkan? Meringankan. Dia kalau dalam artian dia membagi sesuai dengan secara adil, maksudnya sesuai dengan porsinya. Iya. Kalau beda sih sebenarnya penguasaan dengan pemimpin. Kalau penguasaan tuh berkuasa dalam hal apa? Berkuasa misalkan dia lebih mendominasi dalam bermain, itu termasuk mau berkuasa di kelas. Kemudian mengatur, nanti kamu main sama saya. Iya betul. Iya, jadi penguasaan di sini dalam hal belajar. Jadi kalau melihat kondisi anak-anak murid kita itu ada yang seperti itu ya Bu ya, yang suka ngatur gitu. Tetapi pada prinsipnya
Guru ambil yang positif. Oh, itu meringankan diriku sebagai guru. Artinya kalau anak muridnya banyak 15 satu guru kan teratasi ya Bu ya. Pernah nggak merasakan begitu Bu? Ya nih muridnya sendiri, anak 10-15 harus bagi alat tulis. Tapi tiba-tiba ada yang bantuin gitu loh. Tapi betul. Tapi bantuin beda dengan Bu Enggar tadi jelaskan. Jadi penguasaan di sini ingin menguasai semua dalam pembelajarannya. Iya, berperan lebih. Oke, terima kasih ya. Guru semua sama-sama. Nah, terakhir restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Itu ada yang namanya validasi tindakan. Yang seperti tadi yang kita sampaikan, yaitu bagaimana anak yang terlambat sekolah tadi Bunda ini masuk ke validasi tindakan. Jadi tindakannya itu macam-macam Bu yang tadi. Ada yang bangun kesiangan, itu kita harus tahu, harus bisa memvalidasinya. Ada susah mandi, itu masuk di validasi Bu ini ya. Kemudian bangun kesiangan, susah mandi, apalagi makan lama. Iya. Setelah itu masuklah ke menstabilitas entitas. Nah, menstabilitaskan entitas pada saat anak datang terlambat, kita buat pertanyaan seperti Bunda. Kenapa terlambat? Apa sebabnya? Nah, bla gitu ya Bunda ya, banyak alasan anakku bangun kesiangan, main HP lah, orang tua lagi lama dan yang macam-macam Bu ya, itu masuk ke dalam menstabilkan identitas si anak. Masuk menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu tindakan yang positif lagi. Guru ngasih, kamu yakin nggak kamu bisa merubah kesalahan kamu? Tadi kesalahannya terlambat. Jadi kamu yakin nggak bisa memperbaiki? Yakin Bu, saya akan bangun pagi, saya akan memasang jam dinding yang berbunyi, saya akan berkolaborasi dengan orang tua misalnya. Bukan kolaborasi sih bahasa anak. Saya akan sepakat sama orang tua untuk bangun pagi. Jadi itu yang namanya segitiga restitusi, yaitu dikaitkan dengan budaya positif agar anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berkarakter, yang mempunyai pikiran yang selalu positif dari murid dan gurunya. Pertama guru semua. Nah, itu sudah selesai ya Bu ya, penerapan budaya positif. Semoga Bu Guru semangat menjadi guru yang luar biasa, tetap menjalankan, bergerak dan menggerakkan apa yang sudah ilmu yang sudah didapat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Enggar Melani Awal Yusraturami. Saya bekerja di PAUD Terpadu Karakter Tunas Bangsa dan saya mengajar di kelompok TKB. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diskusi budaya positif adalah saya merasa sangat senang dan bersyukur sekali karena banyak ilmu yang saya dapatkan saat itu. Semoga saya bisa menerapkannya di sekolah yang saya tempati saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rita Sukiswantari. Saya guru PAUD Terpadu Karakter Tunas Bangsa, Jalan Dahlia Raya, Intansari, Banjarbaru. Saya ngajar di kelas TKB. Perasaan saya sangat senang, bahagia, bangga, dan puas sekali dalam mengikuti pembelajaran materi tentang apa itu budaya positif. Karena dengan adanya budaya positif, anak-anak akan betah tinggal di sekolah dengan aman, nyaman, tentram, dan bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.